Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat sehingga pada kesempatan ini kita akan melaksanakan press release terkait dengan capaian kinerja di tahun 2021 dan kita bandingkan di tahun sebelumnya 2020. Baik, saya mulai tentang kejadian dan peristiwa yang terjadi di tahun 2021. Saya mulai dari data kriminalitas tahun 2020 dan 2021. Yang pertama pada tahun 2020 ini ada jumlah tindak pidana sejumlah 486 tindak pidana. Kemudian penyelesaiannya 309 penyelesaian. Kalau dikalkulasikan, dipresentasikan ini sebanyak 63,58%. Itu di tahun 2020. Sedangkan di tahun 2021 alhamdulillah ada peningkatan penyelesaian. Namun penurunan jumlah tindak pidana. Jumlah tindak pidana yang di tahun 2021 adalah 479 jumlah tindak pidana. Kemudian penyelesaiannya 312. Atau kalau dipresentasikan naik sekitar 2% menjadi 65,13%. Kemudian data crime index tahun 2020 dan 2021, kasus pertama kasus curat. Ini tahun 2020 itu ada 25 kasus, penyelesaiannya 16. Kemudian di tahun 2021 jumlah kasusnya 32, penyelesaiannya 23. Kemudian kasus Anirat jumlah tindak pidananya 4, penyelesaiannya 4. Kemudian 2021 jumlah tindak pidana 1. Kemudian curanmor tahun 2020 15 kasus, penyelesaiannya 2. 2021 25 kasus, penyelesaiannya 8 kasus. Curas jumlah tindak pidananya 1, kemudian penyelesaiannya 3. Kemudian 2021 2 kasus, penyelesaiannya 6. Curi ternak ini tidak ada. Pembunuhan tahun 2020 ada 5 kasus, kemudian penyelesaian 4 kasus. Dan 2021 ada 2 penyelesaian 4 kasus. Kemudian jenis perjudian ada 4 kasus di tahun 2020, penyelesaiannya 4. 2021 perjudian 1, kita selesaikan 1 kasus. Kemudian di tahun 2020 untuk kasus korupsi penyelesaiannya 3. Jadi kasus-kasus yang tahun sebelumnya diselesaikan di tahun berikutnya. Kemudian tahun 2021 1 kasus penyelesaiannya masih nihil, yang saat ini kita lagi tangani pada tahap sidik, nanti akan kita jelaskan di belakang. Kemudian secara total jumlah kasus ada 62 di tahun 2020, penyelesaiannya 39. Kemudian 2021 64 jenis tindak pidananya kasusnya, kemudian penyelesaiannya 46. Kalau kita datakan rekan-rekan di 10 data kasus tertinggi tahun 2020 dan 2021, yang pertama adalah kasus penganiayaan biasa. Tahun 2020 itu ada sekitar 176, penyelesaiannya 91. Di 2021 171 kasus, penyelesaiannya 72. Kemudian kasus pengeroyokan tahun 2020 ada 59 kasus, kemudian penyelesaiannya 47. 2021 51 kasus, penyelesaiannya 38. Pencurian biasa ada 40 kasus di tahun 2020, penyelesaiannya 23. Kemudian 2021 52, penyelesaiannya 28. Pencurian yang pemberatan ada 25 kasus di tahun 2020, penyelesaiannya 16. Kemudian 2021 32 kasus, penyelesaiannya 23 kasus. Penggelapan di tahun 2020 ada 23 kasus, selesai semua 23. Kemudian tahun 2021 15 kasus, penyelesaian 13 kasus. Penipuan ada 21 kasus, penyelesaiannya 8 kasus. 2021 24 kasus, penyelesaian 15 kasus. Pelindungan anak ada tahun 2020 20 kasus, penyelesaian 24 kasus. 2021 24 kasus, penyelesaian 27 kasus. Kemudian tipu gelap 2020 ada 20 kasus, penyelesaiannya 9. Kemudian 2021 ada 35 kasus, penyelesaiannya 20 kasus. Curanmor di tahun 2020 ada 15 kasus, penyelesaian 2. 2021 25 kasus, penyelesaian 8 kasus. KDRT 13 kasus, penyelesaian 8. Kemudian di tahun 2021 14 kasus, penyelesaian 11 kasus.
Kemudian data jumlah anak sebagai korban kriminalitas di tahun 2021, ini pengayaan sebanyak 15 anak, pencabulan ada 3, curhat 3, persetubuhan 4, kemudian sajam 1. Jumlah totalnya 26. Kemudian anak yang menjadi korban kriminalitas di tahun 2021, jadi jenis kasus perbuatan cabul ada 5 jumlah anak sebagai korban ya. Kemudian penganiayaan 12 anak, kemudian persetubuhan 11 anak, kemudian membawa lari anak perempuan ada 5, dan perdagangan anak ada 3. Total jumlah 36 kasus. Saya beralih ke data kasus narkoba. Tahun 2020 jumlah tindak pidana narkoba ada 71 kasus. Penyelesaian selesai semua 71 kasus. Di 2021 jumlah kasus 51, penyelesaiannya 51 kasus. Sedangkan jumlah tersangka di tahun 2020 ada 117, sedangkan jumlah tersangka di tahun 2021 ini ada sekitar 80 orang. Laki-laki dengan perbandingan laki-laki berjumlah 111 orang di tahun 2020, kemudian tahun 2021 73 orang, perempuan di tahun 2020 ada 6, kemudian di tahun 2021 ada 7 orang. Barang buktinya sabu-sabu seberat 94,4875 gram di tahun 2020, kemudian barang bukti sabu di 2021 sebanyak 200 gram. Ganja, jenis ganja ada 18,0470 gram. Kemudian obat daftar G 16.853 butir. Kemudian di tahun 2021 tembakau Gorilas ada 0,06611 gram. Kemudian obat trihexpenidil sebanyak 1110 butir dan obat tramadol sebanyak 1380 butir. Jika di total dan diperbandingkan dengan tahun sebelumnya, kita ada penurunan kasus sebanyak 20 kasus. Kalau kami presentasikan menjadi 28,16% penurunan jumlah kasus narkoba di Kota Palopo. Kemudian saya beranjak ke data laka lantas dan pelanggaran lalu lintas tahun 2020, kita bandingkan dengan 2021. Laka lantas di tahun 2020 jumlah kasusnya 126 kasus, penyelesaiannya 126. Kemudian laka lantas di tahun 2021 173 kasus, penyelesaiannya 173 kasus. Kemudian yang meninggal dunia di tahun 2020 ada 17 orang. Kemudian luka berat 7, luka ringan 172 dengan kerugian material 238.450.000. Kemudian di tahun 2021 MD-nya 13 orang, luka beratnya 12, luka ringannya 217. Kemudian kerugian materialnya 1.011.750.000. Total kasus secara umum laka lantas naik sebanyak 37,30% atau 47 kasus. Pelanggaran tahun 2020 tilang sebanyak 1.753 set, tegurannya berjumlah 1.676. Pelanggaran tahun 2021 tilangnya 208 set, kemudian tegurannya 1.589. Tilang turun sebanyak 1.545 set atau minus 88,13%. Kemudian teguran juga turun 87 atau sebanyak 5,19%. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan rekan-rekan dari